Oke, kita live lagi teman-teman. Sebentar, kita sambil nunggu teman-teman yang lain yang baru hadir. Udah berapa yang hadir? Mas Sunarto, duluan Mas Sunarto hadir. Mas Rifki, hola semua. Ini Rifki mana ya? Ahmad Rifki atau Rifki AB? Oke, saya akan close ini dulu dan welcome teman-teman. Hari ini jam 8 tepat saya mulai ya. Hari ke-12 Survival to Mastery Forex in Action. Kita masih tunggu teman-teman lain. Kita tunggu 100 nanti kita mulai. Sebentar. Hai Bi, bilang Papa mau live kan? Jangan, Papa di keluar. Udah live itu. Udah live. Udah live. Masuk dalam nggak apa-apa. Sedang siapa? Sekarang Papa. Gede banget. Iya. Oke, teman-teman. Bawah aja yang dipakai Papa. Papa yang dipakai. Ada di. Saya ambil coklat. Mama punya coklat white. White chocolate. I have white chocolate. Come on, go. White chocolate. No. Ya, di kulkas ada ya. Kemarin Papa yang beli. Ada dikunci. Iya, ada Dilan. Kunci. Dikunci. Oke. Oke. Tadi habis berantem sama Dylan sama Alika. Jadi 89 yang hadir. Gimana teman-teman? Hari keberapa nih puasa udah? Saya nggak ngitungin puasanya. Hari ketiga kayaknya. Hari ketiga atau hari keempat gitu ya. Sugeng Dalu, halo Mas. Halo Mas Duyan Junior. Hai Dylan ikutan live. Rifki AB. Oh, Rifki itu Rifki AB ternyata ya. Oke, teman-teman, hari ini hari ke-12 dan tadi barusan ngasih PR ya saya di grup di mana barusan ngasih PR di Facebook grup gitu ya. Sambil nunggu beberapa teman-teman yang hadir. Yang lain saya pengen meriksa beberapa PR-nya. So far PR-nya udah banyak yang benar sih. Saya lihat udah oke punya. Udah banyak yang benar. Cuman tadi ada beberapa yang kayaknya kurang konsen, jadi ada beberapa yang merah tapi dia up gitu ya, ada yang biru tapi dia down gitu. Kemungkinan sih nggak konsen ya karena lagi puasa, dimaklumin. Ini saya udah sampai ke sini tadi, sampai ke Mas Pram. Ini nggak tahu, saya tadi nggak bisa klik. Nggak tahu kenapa nggak bisa diklik ya teman-teman. Ada yang tahu itu kenapa? Ada satu yang nggak bisa diklik tadi. Mana tadi? Sampai di Mas Pram sini tadi. Hari ini D12, kemarin 11 ya. Ini hari ke-12. Tadi mana ya? Ini ada yang panggil saya master nih, perlu diomelin yang manggil master nih. Aneh aja kalau saya dipanggil master, teman. Enggak biasa dipanggil master. Jadi agak aneh. Mana ya? Tadi saya udah sampai ke Mas Pram. Dan Mas Gadi belum sampai ke bawah. Ada Mas Pram. Ini tadi saya klik nggak bisa. Oh, sekarang sudah bisa. Oke, CAD Mas Pramo Cipto Pramono, Mas Cipto ya. CAD CHF 240, swing traded, auto climate buy, dot biru tebal, current 2 dari standarnya 7, masih berpotensi up 5 candle lagi ya. Ini udah benar. Oke, kita close dulu, kita komen dulu. Mantap. Mas Wadi Wijaya nggak usah lah, nggak usah dikoreksi ya. Kita berhenti di Mas Wadi. Oke, teman-teman. Kemarin kita udah bahas tentang climate. Saya akan ulang step pertama, teman-teman. Step pertama tentang climate. Sebelum kita masuk ke langkah berikutnya. Jadi ini adalah step pertama di trading metodologi kita. Kemarin 10 masih time frame sama metodologi yang dikit. Apa yang 10? Ya, kalau nggak kemarin 10 ya 11 gitulah ya. Hari ini yang 11 berarti oke. Jadi step pertama adalah kita pengen tahu apakah sebaiknya kita hari ini jadi buyer atau jadi seller. Jadi pertama kita ngecek climate. Jadi time frame yang kita pakai adalah common time frame. Saya ulangi lagi, common time frame adalah time frame umum yang dipakai di semua charting platform.
Nah, common time frame ini ditentukan dari style trading teman-teman semua. Kalau stylenya intraday berarti pilihannya adalah H1 atau H4. Kalau swing trader H4 atau daily. Kalau long term position trader itu weekly. Kalau long term investor ngeceknya di monthly. Oke. Actionnya kita aktifkan auto climate di common time frame dan kita cek warnanya dan ketebalannya. Outcome-nya kalau warnanya tebal dan warnanya biru berarti dia confirm up market. Kalau dia tebal dan merah confirm down market. Jangan ketukar teman-teman ya. Tadi masih ada beberapa yang ketukar tapi kayaknya sih bukan tidak paham tapi karena kurang konsentrasi karena puasa ya. Padahal harusnya puasa konsentrasi. Uncommon climate jika warnanya tipis ya. Jika dotnya tipis, warnanya nggak penting maka confirm. Nah di sini belum semuanya, di sini nggak bahas tentang statistik, tapi di video saya yang di Facebook, kalau teman-teman ada yang belum cek Facebooknya, please cek Facebooknya. Yang di Facebook saya bahas current versus standar deviasinya ya. Di sini nggak dibahas. Ini contoh climate yang unconfirmed, dia tipis dua-duanya, kita udah bahas. Saya ulang aja, kalau dia biru berarti confirm up market, kalau merah confirm down market. Oke. Terminologi corner. Teman-teman catat karena ini akan kita pakai terus-terusan nanti kata-kata ini. Teman-teman catat. Yang pertama kita punya namanya rival UFO. Rival, dari katanya rival. Rival itu berarti musuh ya. Nggak musuh juga sih. Ya, musuh. Rival kita ya, rival UFO. Apa itu rival UFO? Rival UFO adalah existing UFO representing unfilled order which are contrary to the trade direction. Normally used as exit price. Jadi rival UFO itu kalau merah berarti dia rival UFO untuk beli, kalau hijau rival UFO untuk short. Jadi dengan kata lain rival UFO adalah lawannya yang berlawanan dengan arah kita. Jadi kalau kita climate-nya up, maka rival UFO-nya warna hijau. Hijau atau merah? Kalau climate-nya up, rival UFO-nya warna apa? Hijau atau merah? Teman-teman komen. Halo Mas Hanafi, malam. Ini Mas Denny. Denny ini Denny mana? Mas Denny yang Hulk itu bukan? Denny Hulk. Merah ya. Oh, ada yang hijau, ada yang merah. Jadi lawannya, ingat, kalau saya mau beli, berarti kalau climate-nya up, berarti kan saya mau beli. Kalau saya mau beli, berarti lawannya beli adalah jual. Berarti kalau up climate, rival UFO-nya merah. Kalau down climate, maka lawannya down adalah buy. Berarti lawannya adalah hijau. Oke. Jadi kalau kita up market, maka rival UFO-nya merah. Kalau kita down market, rival UFO-nya hijau. Jadi gampangnya rival itu lawannya, kebalikannya. Kalau kita mau beli, berarti lawannya merah. Kalau kita mau jual, lawannya hijau. Sampai di sini, teman-teman aman ya? Sudah aman. Nanti kalau bingung, teman-teman, please chat di sini atau nanti tanya di Facebook group kalau lupa nanya sekarang. Berikutnya kita punya ally UFO. Jadi ally itu partner kita, teman kita. Jadi tadi ada lawan kita, sekarang ada teman kita. Jadi ally UFO adalah existing UFO representing unfilled order which are compatible with the trade direction, normally used as entry price. Jadi kalau rival UFO kita gunakan sebagai target profit atau tempat exit price atau TP biasanya, ally UFO digunakan untuk entry. Atau bisa dibilang juga new UFO form as the market move into expected desired direction after entry trade, normally used to trail stop and lock profit. Jadi semua yang searah dengan kita itu namanya ally, yang berlawanan namanya rival. Jadi ally itu bisa yang searah dan digunakan untuk entry, atau misalnya gini, saya sudah beli, saya gambar di chart aja. Oh, pantesan ini. Saya selalu lupa kalau saya pakai dua monitor. Oke, not this one, this one. Oke, saya buka trading view. Saya buka chart dulu. Jadi, teman-teman, saya hapus dulu semuanya biar gampang. Jadi, kalau kita misalnya dalam up market gitu ya, kita punya up market. Kalau kita punya up market, maka UFO hijau. Saya akan bikin ini. Gitu ya. Maka UFO yang warna hijau di sini. Saya kasih warna hijau. Bordernya nggak usah pakai border. Di warna hijau. Jadi kita harus di sini up market.
Kalau dalam up market, maka UFO yang warna hijau seperti ini di bawah, ini namanya Ally UFO. Yang bawah namanya Ally UFO. Di atasnya yang warna merah, misalnya di sini ada UFO lain warna merah. Yang harganya belum nyampe ya, harganya masih di sini. Di sini ada UFO yang warna merah, maka dia namanya rival. Oke. Jadi kalau di up market, kalau down market kebalikannya. Nah, Ally UFO itu selain daripada UFO yang searah, biasanya Ally UFO digunakan untuk entry, rival digunakan untuk exit. Nah, misalnya nih, harga kembali gitu ya teman-teman, harga masuk ke area kita gitu, dan dia naik gitu ya. Sebelum nyampe ke TP dia koreksi lagi gitu ya. Terus dia naik lagi gitu. Dan menciptakan UFO baru. Menciptakan UFO hijau yang baru, misalnya di sini ada UFO hijau baru gitu ya. Maka ini juga namanya tetap Ally UFO. Jadi selama dia searah dengan tujuan trading kita namanya Ally UFO. Biasanya kita gunakan untuk trailing stop. Jadi nanti ketika sudah profit gitu ya, kita akan geser SL-nya searah dengan Ally UFO yang baru terbentuk gitu ya. DSL-nya kita pindahin ke sini. Oke, nanti kita akan bahas detail di step berikutnya. Ini cuman overview aja supaya teman-teman kebayang. Oke, lanjut. Jadi ketika kita nge-sell, maka Ally UFO adalah yang merah. Ketika setelah kita nge-sell terus harga turun, misalnya kita tadi nge-sell di sini kan, misalnya ini GBWSD M8, teman-teman bisa lihat. Saya geser dulu kameranya. Mute. Oke. M8 ya, dan kita nge-sell di sini, setelah kita nge-sell harga turun. Ketika harga turun, dia biasanya menciptakan Ally UFO baru sepanjang perjalanan. Saya akan zoom in. Gimana cara? Oh ini ya. Saya akan zoom biar teman-teman bisa lihat dengan lebih jelas ya. Jadi ketika di sini tadi kita lihat, kita punya UFO merah, kita sell di sini. Ketika kita sell dan harga turun menuju TP, biasanya dalam perjalanan turun, kita sellnya di sini tadi teman-teman. Ini UFO yang tadi. Begitu harga turun ke bawah, dia menciptakan Ally UFO sepanjang jalan. Nah, Ally UFO ini bisa digunakan untuk trailing stop atau untuk lock profit. Detailnya nanti kita bahas ya. Kita belum akan bahas di sini detailnya. Jadi teman-teman ingat dulu, teman-teman punya rival UFO atau musuhnya, Ally UFO atau temennya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ruby hijau red. Kita pakai merah hijau, merah biru, merah hijau aja ya. Jangan ruby red and emerald green. Susah. Oke. Step pertama udah selesai. Step pertama, teman-teman ingat step pertama kita ngecek climate. Sekarang kita masuk ke step kedua. Ini teman-teman tinggal catat. Step 2 di trading metodologi kita. Step 2 adalah menentukan final target. Jadi kita balik lagi ke ini sebentar. Saya perlu ngambil flowchart. Jadi flowchartnya coba. Sebentar, saya perlu flowchartnya. Ini saya save aja file, save as. Saya kasih nama flowchart. Saya kasih simpan ke JPEG. Just this one. Saya buka predictive flowchart. Oke. Jadi posisi kita di flowchart. Teman-teman bisa lihat kemarin kita ada di sini posisinya. Kita cek di common time frame. Step pertama kita akan breakdown satu persatu. Pertama kita ngecek common time frame, ngecek climate. Sekarang kita di sini define final target. Kita posisinya ada di sini di dalam flowchart kita. Oke. Final target. Sekali lagi kita akan bahas semuanya step by step, teman-teman. Kenapa bisa terjadi rival UFO, Mas? Kenapa bisa terjadi ya? Karena di masa lalu ada unfilled order dari institusi. Jadi kan harga jatuh ketika ada institusi nge-sell. Harga naik ketika ada institusi nge-buy. Nah setelah dia masuk, setelah dia buy atau sell, maka dia meninggalkan UFO. Jadi saya akan jelasin dikit ya. Oke. Jadi kan harga kan awalnya kayak gini teman-teman. Jadi harga itu biasanya bergeraknya begini. Saya akan jelasin dikit tuh. Ini ya, tak gitu. Terus dia menciptakan sideways gitu biasanya ya. Harga sideways, tek,
terus dia collapse gitu ya. Terus dia harga naik lagi. Terus dia sideways lagi gitu. Sideways lagi. Terus dia rally lagi gitu ya. Nah, gitu. Nah, yang ini, yang di atas ini ya namanya UFO merah kan gitu ya, saya kasih warna merah. Yang ini UFO hijau gitu. Jadi kan harganya kayak gini teman-teman. Nanti dia di sini dia akan jalan gitu ya. Nah, kalau dalam up gini ya udah kayak gini, yang di atas ini namanya rival UFO gitu. Gimana terbentuknya? Terbentuknya karena terjadi transaksi dari institusi di masa lalu gitu. Jadi nanti biasanya harga naik ke atas gitu, dia akan membentuk dia akan membentuk rally base, dia akan drop ke bawah, di sini dia mantul lagi. Dah, ternyata ribet kalau satu-satu gini. Balik lagi ke atas dan seterusnya. Jadi ya chartnya bentuknya kayak gini terus. Kalau teman-teman lihat chart pasti selalu drop base drop, rally base rally, menciptakan rally base drop dan drop base rally. Teman-teman bisa low bet. Jadi hilang kan kameranya gara-gara low bet. Gara-gara kesenggol ini coba saya cabut. Saya nyalain lagi. Mudah-mudahan kameranya muncul. Ya sedih deh kameranya nggak muncul. Oke. Atau saya refresh saja biar kameranya muncul ya. Kita coba teman-teman. Ini semua masih dilihat di common time frame-nya Mas Rivaldo Eko. Tidak terbatas common time frame ataupun tidak teman-teman, Mas Syaferius ya. Jadi mau rival, mau dia di common time frame ataupun di edge time frame, selama dia searah dengan arah transaksi kita namanya ally. Kalau dia berlawanan arah dengan transaksi kita namanya rival. Jadi kalau teman-teman lihat chart yang saya gambar ini terjadi di semua kondisi market. Jadi kalau teman-teman zoom in, chartnya nanti bentuknya semuanya kayak gitu. Kalau teman-teman bisa melihat dengan jeli ya. Teman-teman akan melihat ini. Ini intermezzo aja. Oke. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ada ini. Gitu ya. Rally base rally menciptakan drop base rally di masa depan. Ini drop base drop menciptakan rally base drop. Di sini ada drop base drop gitu ya. Menciptakan rally base drop gitu. Jadi kalau teman-teman udah belajar nanti ini accumulation pattern dari institusi, teman-teman bisa lihat bentuknya semuanya kayak gitu. Ini kebentuk karena ini kan gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini menciptakan ini gitu kan. Saya bisa melakukannya go on and on gitu terus ya. Ini menciptakan ini gitu ya. Teman-teman bisa lihat bentuknya selalu gitu ya. Jadi ini rally base rally menciptakan drop base rally gitu ya. Sini teman-teman bisa lihat ini rally drop base drop gitu ya. Ciptakan ini, tuh. Bentuknya selalu begitu. Kalau teman-teman ngerti ini, wah, oke punya ya. Tuh lihat. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat semuanya karena itu. Lihat ini. Ini rally base rally, drop base rally, drop base rally. Ini di sini ada drop base drop juga, another drop base drop. Kalau teman-teman bisa lihat di situ.
Ini juga kalau teman-teman bisa jeli. Sih, rally, base rally, drop base rally, drop base rally. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya bisa lakukan terus sampai saya BT dan saya akan tetap nemu. Kenapa harga berhenti di sini? Karena ada ini. Gitu ya. Kenapa berhenti di situ? Karena ada itu. Kenapa dia berhenti di sini? Teman-teman bisa lihat di sini ada lantainya karena ada ini, gitu ya. Dan seterusnya, oke? Bentuknya selalu kayak gini. Kalau teman-teman udah paham basic formation ini, wah, ini nanti kita bahas after class ya. Ini kita nggak akan bahas di sini. Anyway, kita balik ke final target. Yap, sama persis dengan chart yang kemarin Mas Angga posting di story, mantul-mantul terus. Betul. Oh iya, kemarin saya posting di story yang NZD-CHF ya. NZD-CHF begitu formatnya, teman-teman bisa lihat terus. Saya posting saya jelasin di live juga kalau nggak salah kemarin. Ini menjawab Mas Budi. Ini semua terjadi common time sudah dapat gantengnya hilang Mas, betul. Mas Arnett, lalu kalau tembusnya artinya UFO-nya habis ya Mas? Ya bisa habis atau di cancel. Kalau di price action itu namanya flag limit Mas. Oh, saya malah nggak ngerti flag limit. Oke, lanjut. Final target. Tools yang kita gunakan adalah common time frame, teman-teman. Saya akan silent HP saya dulu biar nggak bunyi terus. Silent, matiin wifi-nya. Jadi tools yang kita gunakan adalah common time frame. Jadi kita stay di common time frame, teman-teman. Jadi ingat, stay di common time frame. Kita tidak berubah time frame dulu. Kita stay di common time frame. Berikutnya tools yang kita gunakan adalah auto UFO. Kalau kemarin kita pakai auto climate, sekarang kita pakai auto UFO. Ingat, step 1 ngecek climate, step 2 menentukan final target. Kalau chart udah jadi lebih mudah cari UFO kuatnya, yang susah Mas. Tadi itu sama dengan support resisten enggak Mas? Enggak, itu tadi berbeda dengan support resisten ya. Literally beda dengan support resisten. Oke. Goals-nya adalah untuk mengidentifikasi price location at which to exit and conclude the trade for profit. Jadi goals-nya adalah menentukan target exit price untuk kita keluar dalam kondisi profit gitu ya. Jadi kalau kemarin step 1 saya refresh lagi, saya akan ulang-ulang teman-teman biar paham. Step 1 tugas kita menentukan arahnya, climate-nya. Kita mau jadi buyer atau seller. Tools kita adalah common time frame dan auto climate. Sekarang kita masuk ke step 2. Kemarin kalau teman-teman lihat PR-nya lanjut ke step 2. Step 2-nya ada apa? Tentukan final target. Time frame yang digunakan masih stay di common time frame. Toolsnya adalah auto UFO, tugasnya adalah mengidentifikasi di mana harga exit kita atau target profit kita atau final target kita. Action, stay with common time frame, tetap di common time frame, aktifkan auto UFO dan identifikasi the nearest rival UFO. Ingat, the nearest berarti yang paling dekat, rival UFO berarti yang warnanya kebalikan dengan climate-nya. Jadi ruby if up market and emerald if down market. Jadi kita mau yang biru kalau kita dalam hijau maksudnya. Ruby itu apa? Merah. Jadi kita mau merah ketika dalam up market dan hijau ketika dalam down market. Jadi ini ruby dan emerald. Nanti saya bikin ulang seperti video tadi. Saya akan ganti ini. Hijau dalam up market dan merah dalam down market. Kebalik terus sih. Merah dalam up market dan hijau dalam down market. Jadi actionnya, saya ulangi lagi. Actionnya kita stay di common time frame. Aktifkan auto UFO untuk mencari the nearest rival UFO, jadi rival UFO yang paling dekat yang warnanya berlawanan dengan arah climate-nya. Kalau marketnya lagi naik, berarti climate-nya biru, berarti yang kita lihat adalah UFO merah. Kalau kita sedang dalam down market, berarti climate-nya merah, maka yang kita cari adalah UFO hijau. Oke. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas nih perbedaan support resistance sama supply and demand ya. Ini Mas final target untuk di common time frame, tapi apakah mungkin sebelum tercapai rival UFO sudah membalik arah? Semuanya mungkin, kalau ditanya mungkin atau enggak, semuanya mungkin. Nanti kita akan bahas tentang trailing stop dan segala macamnya. Tapi teman-teman, kita fokus di satu step at a time ya, satu step per waktu. Susah at a time. Nah, gunakan harga di rival UFO sebagai final target kita. Nah, di sini ada tambahan ini, teman-teman bisa perlu catat add 2 pips ke target price ketika kita planning short trade. Jadi kalau kita nge-sell, maka final target kita adalah buy order. Karena buy order itu kita dapat harga X, maka kita akan tambahkan spread-nya 2 pips. Oke. Saya akan jelasin ini dulu.
Saya akan jelasin ini dulu. Jadi kalau kita dalam down market, gitu ya. Kalau kita dalam down market seperti ini, maka rival UFO kita adalah UFO yang warna merah yang ada di bawahnya. Jadi rival UFO adalah the nearest rival UFO yang terdekat yang belum tersentuh sama harga ya. Nah, kita ada di sini rival UFO-nya. Nah, kalau kita dalam down market, teman-teman, berarti kan action kita adalah sell ya. Kita mau sell ketika di sini ya. Down market rivalnya berwarna hijau. Saya salah. Oke, ini rival UFO. Down market kan kita mau sell. Dengan tujuan ketika harga balik ke area kita akan melakukan aksi sell dan continue down. Gitu. Nah, final targetnya di mana? Final targetnya adalah harga dari rival UFO. Kalau kita sell, maka stop loss kita di sini. TP kita di sini, TP-nya saya kasih warna biru ya. Oke, jadi kalau kita sell, maka SL kita di atas area UFO, kita belum bahas detail SL-nya, TP kita berada di area hijau. Nah, karena kalau kita sell, teman-teman, ini kan entry-nya teman-teman di sini nih. Entry-nya saya kasih warna hitam ya. Entry-nya di sini, maka entry kita kan adalah sell. Ketika entry kita adalah sell, ini saya ketik di sini, sell. Saya rubah jadi 20 biar nggak terlalu gede. Entry kita adalah sell di sini. Kurang gede, 24. Maka SL kita, kalau saya nge-sell, SL saya kan sebenarnya buyback. SL saya sebenarnya adalah buyback. Tapi SL adalah buyback dalam kondisi loss gitu ya. Itu namanya SL. Berikutnya TP saya kan sebenarnya TP saya juga buyback. Tapi buyback dalam kondisi profit. Oke. Buyback dalam kondisi profit. Jadi setiap kali saya buy, teman-teman kita ulang lagi. Kalau kita buy, maka kita akan dapat harga AX. Kalau kita sell, kita dapat harga bid gitu ya. Kalau kita buy, kita dapat harga AX, dan kalau sell, kita dapat harga bid. Sedangkan kita udah bahas kemarin, chart yang kita lihat, chart kita adalah harga bid. Karena kita mau buyback, jadi TP kita adalah buyback, SL kita adalah buyback, maka setiap kali kita melakukan buyback kan berarti order buy, betul ya? Ini saya kirim dalam kurung order buy. Jadi semua buyback itu sama dengan order buy. Oke. Ini sini juga. Maka setiap kali order buy, maka kita akan dapat harga AX. Maka setiap order buy, kita tambahkan 2 pips. Karena kita harus perhitungkan antara spread dan fakta bahwasanya forex adalah decentralized market. Kemarin kita udah bahas. Karena decentralized market harganya beda-beda, maka kita perlu buffer, yaitu 2 pips. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham. Boleh nggak di rival UFO kita entry setelah TP sudah hit? Nggak boleh. Jadi untuk entry harus ada rule yang sangat jelas. Jadi ketika teman-teman entry buy, rule-nya jelas. Ketika teman-teman mau TP, rule-nya juga harus sangat-sangat jelas. Jadi teman-teman nggak boleh entry hanya berdasarkan dia sudah sampai ke rival UFO, boleh nggak di buy? Nggak boleh. Jadi nggak boleh dilakukan ya. Pokoknya semua setup harus sesuai dengan rule kita, makanya mechanical. Jadi nanti ketika teman-teman udah jalan, teman-teman nggak ada ini, kalau kayak gini boleh nggak? Kalau kayak gitu boleh nggak? Nanti teman-teman tinggal cek lagi ke rule-nya. Rule-nya mengatakan apa? Kalau rule-nya bilang nggak boleh, ya berarti nggak boleh. Kenapa 2 pips, Mas? Ya karena biar gampang aja 2 pips. Karena spread-nya kan beda-beda. Ada yang 0,3, ada yang 1,2, ada yang 1,8, ada yang 1,5. Supaya teman-teman nggak pusing, kita bikin 2 pips saja. Mas, kalau ada rival UFO di edge berarti dibiarkan saja. Nanti penggunanya beda, teman-teman. Kalau di sini untuk final target berarti kita cuma fokus di rival UFO di common time frame. Ingat, pesan saya kalau mau belajar teman-teman fokus ke satu step dulu biar nggak campur aduk ya. Dari step pertama tadi ngecek climate. Toolsnya adalah common time frame dan auto climate. Yang dilihat auto climate-nya doang, nggak usah pusingin yang lain. Step 1 lihat auto climate, nggak usah pedulin auto UFO. Jadi nggak campur-campur. Step 2 gunakan common time frame, cek final target,
cek revalue UFO sebagai final target, maka fokus kita cuma revalue UFO dan final target. Yang lainnya cuekin dulu. Nggak usah mikirin H time frame, nggak usah mikirin climate-nya lagi. Jadi itu yang akan membuat teman-teman lebih gampang nanti prakteknya. Oke, kenapa David sudah? Ed Kurnia Edi nanti nggak following trend, betul. Short trade by order, Mas ini di modul nggak salah. Short trade sell-nya sell order bukan? Nggak, di modul benar. Kalau yang spreadnya 5 gimana Mas? Kalau spreadnya 5 ganti broker, mabok brokernya kalau spreadnya 5. Kalau pair tertentu spreadnya juga nggak 5 juga sih. Kita semuanya pakai 2 aja, pukul rata aja ya. Biar gampang. Oke, kita lanjut. Possible outcome. Oke, possible outcome. Possible outcome-nya cuma ada, jadi di sini, when planning short trade, dalam kurung buy order, jadi maksudnya, target kita kan buy order. Kalau kita short trade, maka targetnya buy order. Jadi itu nggak salah. Kan kata-katanya kan, tambahkan 2 pips ketika planning short trade. Ketika kita nge-sell, maka TP kita ditambahkan 2 pip karena TP kita adalah buy order. Maksudnya gitu ya. Jadi harusnya dikasih koma. Jadi buy order yang dimaksud buy order itu adalah TP-nya ya. TP dari order sell kan adalah buy order. Oke, di sini ya. Jadi nggak salah modulnya. Oke. Possible outcome. Jadi teman-teman perhatikan, semua kemungkinan yang mungkin terjadi saya udah bahas. Jadi teman-teman tidak mungkin melihat sesuatu yang belum ada di modul. Kalau teman-teman cukup teliti sama modul, teman-teman akan lihat semua kemungkinannya udah kita tulis. Misalnya, di auto climate kita udah tulis semua kemungkinannya. Kemungkinannya kan cuma tebal atau tipis. Ekornya ke atas atau ke bawah. Kalau ekornya ke bawah, diskualifikasi. Kita udah bikin semua kemungkinannya. Oke, kemungkinan pertama, current price is already inside of rival UFO. Jadi kalau harga sekarang sudah berada di dalam UFO, di dalam rival UFO, use the next UFO. Kita pakai UFO berikutnya. Ingat, kondisi 1. Kondisi 2, rival UFO sangat dekat. Berarti lower reward to risk ratio. Discard the trade. Berarti RR-nya nggak jalan karena TP-nya sudah terlalu dekat. Berarti kita discard the trade. Berikutnya, rival UFO is far away. Kita gunakan angkanya sebagai final target. Kasus 4, tidak ada rival UFO. Kalau nggak ada rival UFO, berarti kita lagi all time high atau all time low. Berarti tidak ada final target. Kalau tidak ada final target, nanti kita akan gunakan trailing stop. Nanti pembahasannya adalah di step berikutnya. Jadi semua outcome-nya kita udah bahas di sini. Oke, saya ngecek lagi. Mabuk cuan. Mas, common time frame cek atau climate? Common time frame final target. Betul. Jadi common time frame digunakan untuk auto climate dan cek auto common time frame, cek auto climate, common time frame, TF final target sama. Jadi climate dan final target menggunakan time frame yang sama-sama di common time frame. Mas Yunandi, kalau di common time frame final targetnya dekat, nggak nyampe TP2, misalnya berarti kita ambil TP1 aja ya. Kalau Mas enggak kan rival UFO biasanya hilang kalau harganya semakin dekat. Kalau rival UFO-nya di common time frame, kita gunakan sebagai final target. Kalau terlalu dekat, di sini teman-teman bisa lihat, kalau terlalu dekat berarti RR-nya nggak oke, berarti kita nggak akan ambil. Kalau terlalu dekat RR-nya nggak oke, maka kita nggak akan ambil. Oke, kita akan bahas apa ya, logiknya ya. Jadi saya akan selalu bahas teorinya, logiknya supaya teman-teman dapetin benar-benar ya. Kita akan bahas teorinya, logiknya, materinya semuanya. Saya supaya nggak hapus akan ganti cat aja USDJP. Akan ganti cat. Ini ternyata udah ada tulisannya juga. Jadi teman-teman, saya pernah bilang teman-teman, tren itu apa sih? Tren itu kan cuma pergerakan harga dari UFO ke UFO di time frame besar. Jadi harga itu hanya bergerak dari satu unfilled order ke unfilled order lainnya, titik gitu ya. Tapi di time frame besar kan gitu. Jadi harganya bergerak dari kebalik kan. Kok kenapa kebalik-balik? Harga hanya bergerak dari satu UFO ke UFO lain di time frame besar. Jadi makanya kita ada selalu kata-kata trend is your friend. Betul, trend is your friend until it bends kan gitu. Jadi ketika harga mantul dari UFO di time frame besar turun ke UFO berikutnya di time frame kecil, dia kan akan menuju ke UFO di sini, betul ya teman-teman? Setelah sampai sini dia akan balik lagi ke atas kan gitu sebenarnya kerjanya. Nah, ketika harga mantul dari sini ke sini, maka ini namanya downtrend kan gitu ya. Down market. Nah, down market ini terjadi di time frame yang lebih kecil. Kalau ini misalnya time frame daily, kalau harga mantul dari UFO daily ke UFO daily, maka akan menciptakan down market di H1 kan gitu ya. Kalau harga mantul dari UFO daily hijau ke UFO daily yang merah, maka akan menciptakan up market gitu ya. Jadi makanya kalau kita dalam up market teman-teman, kalau saya dalam up market, berarti paling jauh saya boleh ngikutin up marketnya ya sampai ke sini. Ini adalah final target saya.
Ini harga terjauh saya boleh ngikutin karena up market ini akan berhenti ketika menyentuh UFO di time frame daily. Makanya ini kita gunakan sebagai final target gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kasusnya dibalik gitu ya, saya akan geser dikit, saya akan geser ke sini. Kalau misalnya saya bikin lagi gitu ya, saya bikin lagi. Kalau harga barusan mantul gitu ya, mantul dari sini atau ke sini aja langsung lah biar cepat. Harga dari sini gitu ya, dan dia menuju ke bawah teman-teman. Ketika harga mantul menuju ke bawah dari UFO sell, maka dia akan menciptakan down market kan gitu ya. Kalau dalam down market, saya mau nge-sell karena kan saya akan nge-sell di time frame kecil karena dari time frame besar UFO bergerak dari satu time frame besar ke time frame besar menciptakan down market di H1 kalau ini daily. Nah, maka kalau saya lagi nge-sell, maka target terjauh yang rasional yang saya lakukan adalah sebelum harga sentuh UFO yang ini. Maka ini adalah final target saya. Mudah-mudahan teman-teman dapat logiknya ya. Logiknya dari sana. Oke. Gimana teman-teman? Masuk akal? Kalau masuk akal, ketik di chatnya masuk akal gitu ya. Kita kembali ke modul. Oke, contoh final target. Pertama kita cek climate-nya. Saya akan zoom in biar teman-teman bisa lihat. Oke, pertama kita cek climate-nya, teman-teman. Climate-nya merah. Oke, teman-teman kita lihat climate-nya merah. Ini common time frame-nya daily. Climate-nya merah terang. Kalau merah terang berarti merah dan tebal berarti kita punya down market confirm gitu ya. Ini climate-nya confirm down market. Maka berikutnya kita aktifkan auto UFO tetap di time frame yang sama-sama daily. Jadi step 1 kita gunakan common time frame dan auto climate untuk ngecek climate-nya. Setelah climate-nya confirm, step 2 kita tentukan final target. Final targetnya tetap stay di common time frame, tetap di daily, tapi kita aktifkan auto UFO. Maka UFO hijau, karena kita down market, maka UFO hijau adalah final target kita. Teman-teman bisa lihat di sini revalue UFO adalah final target. Karena kita nge-sell, maka kita akan melakukan TP. TP-nya adalah order buy. Karena kalau kita sell, TP-nya adalah order buy, maka final targetnya adalah revalue UFO plus 2 pip. Di sini 1,2554, kita bulatkan 2555 plus 2. Jadi final target kita 1,2557 gitu ya. Oke. Contoh lain, common time frame 240 confirm climate. Jadi step 1 kita cek climate, teman-teman, kita ikutin step 1 cek climate. Ini common time frame-nya 240. Bonus question, kalau 240 saya tipenya apa? Kalau 240 common time frame-nya saya tipenya apa? Bonus question. Dapat masuk akal, tepuk jidat. Final target ditentukan dalam common time frame bisa dirubah ke FT. FT itu apa? Oh, final targetnya. Mas bisa dirubahkan FT-nya gimana pantauannya FT, Mas? Nanti kita akan bahas di sana, teman-teman. Kita sekarang belajar menentukan final target dulu. Kita belum belajar teknik lainnya lagi. Oke. Kalau 240 saya intraday atau swing, dua-duanya benar. Jadi saya bisa jadi intraday yang tidak terlalu aktif atau saya adalah seorang swing trader ya. Oke, common time frame-nya 240, kita cek step 1 kita cek climate-nya confirm up climate gitu ya. Maka step 2 kita cek final target. Kalau cek final target yang kita aktifkan auto UFO, kita stay di 240, stay di common time frame. Nah, ketika kita cek auto UFO ini sama-sama common time frame, sama-sama 240. Pertama kita cek climate, kedua kita cek final target gitu ya. Dan berapapun harga UFO-nya kita akan jadikan final target. Karena kita buy, kalau climate-nya up kita buy, maka TP kita adalah order sell. Kalau kita beli, kita pengen jual lagi di harga yang lebih tinggi. Karena order sell kita akan dapat harga bid. Nah, chart kita sudah harga bid, jadi kita nggak perlu tambahkan spread 2. Kita gunakan angkanya, berapapun angkanya sebagai final target kita. Dalam kasus ini, teman-teman bisa lihat, angkanya adalah 8466. Maka 8466 adalah final target kita, 1,8466. Oke, kita udah bahas step 2. Sekarang kita akan masuk ke contoh kasus, teman-teman. Kita akan bahas contoh kasus. Ada yang punya mikrofon di sini, teman-teman? Ada yang punya mikrofon? Kalau teman-teman mau join live di sini boleh. Intraday swing.
Mas, tadi possible outcome-nya kalau terlalu dekat cari pair lain. Dekatnya sedekat apa, Mas? Nanti kita lihat. Dekatnya itu adalah kurang dari 1:1. Kalau dia kurang dari 1:1 maka kita cancel. Nanti ada filternya tambahannya di safety target ya. Jadi nanti di safety target ada filter tambahnya. Tapi kalau kurang dari 1:1 kita cancel. Kalau misalnya TFH1 tinggal tersisa 5 menit sebelum ganti candle, apakah harus menunggu membentuk candle baru? Untuk apa? Untuk final target atau untuk apa? Mas Fian ya, Mas Fian yang nanya. Mikrofon headset aja, Mas. Tren UFO ke besar minimal besarnya berapa, Mas? Minimal besarnya ya sebenarnya daily lah, daily kita bisa bilang besar ya. Sebenarnya nggak ada sih yang lebih besar. Kalau misalnya UFO dari H4 ke H4 ya akan jadi downtrend di 15 menit kan gitu ya. Daily ke daily akan jadi downtrend di H1. Weekly ke weekly jadi downtrend di H4 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya besar atau kecil kan tergantung dari edge time frame-nya. Oke. Kita akan praktek teman-teman. Saya akan ke pair acak misalnya Euro AUD gitu ya, yang belum pernah kita bahas. Saya ke Euro AUD. Euro AUD kita udah ngecek climate tadi ya. Kita ganti Euro NZD. Yang agak susah ya. Euro NZD. Euro NZD kita ulang dari step pertama teman-teman. Mas, kenapa di contoh kasus yang kedua tadi harganya diambil garis merah yang pertama bukan yang kedua? Oke. Nanti akan saya jelasin Mas Gadi. Thank you pertanyaannya. Kita akan jelasin sekalian sambil contoh kasus. Oke, Euro NZD. Step pertama. Saya tulis di layar. Step 1. Step 1 cek climate gitu ya. Step 1 cek climate. Kita stay di common time frame daily. Bonus question. Kalau saya daily, saya tipenya apa? Saya masukkan indikator. Invert on the script, saya masukkan auto climate. Kita masukkan auto climate. Kita lihat climate-nya. Dia tipis gitu ya. Tipis dan warna merah. Kalau tipis warnanya tidak penting. Climate-nya tipis, kita klik di sini. Climate tidak confirm. Ganti chart. Sesimpel itu ya. Berikutnya kita ke GBP JPY. Tadi GBP JPY kayaknya confirm. Tadi kita udah cek. GBP JPY saya hapus dulu. Step 1. Step 1 cek climate. Oke. Kita lihat climate-nya warna merah dan tebal, berarti confirm down. Berikutnya kita lihat STD-nya. STD-nya biasanya kalau down market 5,63. Kita bulatkan menjadi 6. Oke, 5,63 kita bulatkan menjadi 6. Current-nya 6 dari 6. 6 dari 6 kita masih boleh. Lanjut step 2. Oke. Step 2 kita akan mencari final targetnya. Karena saya sell, maka final target saya apa? Final target saya warnanya hijau atau merah. Ini GBP telat kan ya? Belum telat. 6 dari 6 masih oke. Kita masih punya waktu sampai besok. Nah, step 2 adalah ngecek final target. Kita balik ke slide teman-teman supaya teman-teman ingat. Ngecek final target tadi di sini. Saya giniin, stay di common time frame, aktifkan auto UFO. Jadi kalau teman-teman mau di sini, teman-teman bisa ngikutin aja, gampang banget. Stay di common time frame, aktifkan auto UFO. Kita klik indikator, invert on the script, auto UFO. Kita klik sekali, terus kita tunggu, teman-teman, dia lagi loading. Teman-teman harus ucapkan mantranya magic gitu ya. Nanti dia muncul. Lama banget. Oke, magic dia muncul. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini. Rival UFO-nya ini gede banget, segede ini. Rival UFO-nya segede ini. Pertanyaannya, ini jaraknya terlalu dekat apa jauh? Kita belum tahu ya, kita belum tahu. Anggaplah kita hitung dulu, teman-teman. Nanti toh teman-teman akan diskualifikasi ketika kita menentukan safety target. UFO hijau di sini, maka angkanya berapa? Angkanya kalau kita buy, kalau hijau, final target yang digunakan adalah upper band.
Oke, ini menjawab pertanyaan Mas Gadi tadi. Jadi band itu ada dua, upper sama lower. Oke. Kalau UFO hijau, ini catatan yang teman-teman bisa catat. Saya catat di mana ya? Saya catat di sini aja. Sini. Kalau UFO hijau, untuk target dan entry, kita gunakan upper band yang atas. UFO merah, untuk target dan entry, kita gunakan lower band. Oke, teman-teman bisa screenshot ini di foto atau diapalin. Kalau UFO-nya hijau, kita gunakan upper band-nya untuk target dan entry. Kalau merah, yang kita gunakan adalah lower band-nya untuk target dan entry. Jadi kalau misalnya yang merah kayak gini, berarti yang kita pakai bawahnya untuk entry. Sekali lagi kita ngomongin entry ya. Nanti kalau SL beda soalnya. UFO hijau kita akan gunakan entry, upper band, dan ini lower band. Berarti final target kita adalah 13206. Angka UFO ini 13206. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini 13206. Kalau teman-teman nggak muncul final targetnya, di situ nggak muncul angkanya, teman-teman klik kanan, setting, terus ke appearance kalau nggak salah, atau simbol. Sebentar, saya lupa, saya cari. Oke. Berarti teman-teman kalau ini yang nggak muncul angkanya, berarti teman-teman tinggal klik kanan, setting, terus pilih scale, terus checklist indikator last value label. Jadi teman-teman checklist ini, saya akan screenshot aja. Ini saya akan screenshot. Ups. Hah, kenapa muncul ini? Keluar. Jadi seperti ini, saya pakai Giazo aja. Giazo, teman-teman, ini cara untuk munculin ya. Klik kanan, indikator, terus teman-teman pilih indikator last value labelnya di checklist. Nanti teman-teman akan bisa ke sana. Oke, gimana caranya? Masuk ke WA, saya paste di grup survival Mastery Batch 1. Alright. Jadi dalam kasus ini, kita bisa lihat angkanya 13206, final target kita. Lanjut step 2, kita aktifkan auto UFO. Final target, dalam kurung UFO hijau. Kita gunakan upper band. Upper band-nya 132.060, 132.060. Maka final target kita, final target upper band plus 2. Jadi 132.080 plus 2 pips. Oke. Itu adalah final target kita. Oke. Oke, ini caranya. Oke, saya akan screenshot. Saya akan copy, saya akan kirim ke grup supaya teman-teman bisa belajar ya. Oke, lanjut, kita akan ganti chart lagi. Nah, GBP-JP, kita akan masuk ke GBP-AUD. Saya disable dulu auto UFO-nya. Step pertama, kita bareng-bareng. Step 1. Kita akan hafalin step 1 dan step 2, besok kita akan masuk ke step 3. Step 1. Cek climate. Oke, step 1 cek climate. Kita lihat. Climate-nya di sini warna merah tebal. Berarti down market. Merah tebal. Sama dengan down market. Berikutnya apalagi yang kita mau cek? Current-nya. Current 15. Dari berapa? Biasanya kalau down market 5,58. 5,58 panah ke bawah karena merah, kita lihat yang panah ke bawah 5,58, kita bulatkan 6. Berarti late to the party. Ganti chart. Jadi so far kita ganti chart. GBP AUD. Kita ganti GBP CAD.
Sambil lihat-lihat kalau ada pertanyaan dari teman-teman, saya akan baca-baca chatnya. Wah, berarti sampai ke dot terakhir ya, Mas? Ya, sampai ke dot terakhir, hingga tetes terakhir. Oke. GBP/CAD kita lihat climate-nya. Tipis, ekornya ke bawah. Climate. Langsung tak kasih step 1 gitu ya. Climate, tipis, ekor ke bawah. Ganti chart. Ya. Gampang kan? GBP/CAD. GBP/CHF. Oke, GBP/CHF. Step 1. Climate. Gitu ya. Salah nggak apa-apa lah tulisannya. Step 1. Saya benerin deh. 1. Climate. Alah. 1 climate, dotnya biru tebal, sama dan up market, current-nya 1. Oke, 1 dari berapa? FTD-nya kalau up berarti kita lihat yang panah ke atas. Yang ke atas ini 5,06. 5,06 kita bulatkan jadi 7. FTD up 5,06. Nggak ada yang komen ya. Dibulatkan menjadi 6. Maka 1 dari 6. Lanjut, step 2. Ngecek final target. Oke. Step 2 kita cek final target, kita akan stay di common time frame. Kalau kita ngecek tadi kita gunakan auto climate, sekarang di final target kita gunakan auto UFO. Ini up market. Kalau up market maka saya mau apa? UFO-nya mau warna hijau atau warna merah? Untuk final targetnya. Final target kita cari rival UFO, berarti kita cari musuhnya. Saya sedang dalam up market. Saya dalam up market, berarti yang saya cari adalah yang warna merah. Oke, merah. UFO merah terdekat yang bisa kita lihat adalah ini. Teman-teman bisa lihat ini UFO merah 127180. Ini UFO-nya 127180. Saya taruh lainnya di sini. Atau saya nggak usah taruh. Teman-teman bisa lihat UFO-nya yang ini. Saya kasih ini aja biar teman-teman bisa lihat. Saya kasih warna merah tapi tidak terang. Ya, ini adalah UFO-nya. Kurang terang ternyata. Oke, ini UFO yang terdekat, harganya 127180. Maka cek UFO merah dalam kurung lower band. Karena kalau merah kita pakai lower band. Angkanya 1,27180. Ini adalah final target kita. Oke, sampai di sini. Teman-teman jelas? Ada pertanyaan? Saya akan copy. Saya akan pastekan di dalam grup. Saya kasih nama GBP/CHF Daily. Oke. Saya akan cek pertanyaan dulu sambil nunggu respon teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Jelas. Oke, merah jelas, Mas. Aman ya? Teman-teman kalau ada yang belum paham, please comment ya. Kita akan lanjut. Saya akan cari satu GBP NZD. GBP NZD, kita lihat climate-nya tipis. Step 1. Climate tipis berarti nggak confirm. Ganti chart. Oke. Berikutnya kita ke AUD JPY. Saya minum dulu, teman-teman. AUD JPY step 1. Climate biru tebal, up market, confirm ya, up market. Current-nya 3 dari, karena up kita lihat di sini up yang kita lihat adalah panah ke atas 5,5. 5,5 kita bulatkan menjadi 6.
3,6. Berikutnya kita masuk step 2. Step 2 adalah menentukan final target. Saya aktifkan auto UFO-nya, maka final target saya adalah UFO merah terdekat. Berarti kita gunakan ini sebagai final target kita. Sekarang kita masukkan dulu angkanya, teman-teman. Nggak usah pikirin jauh dekatnya, karena jauh dekat nanti akan ke filter di step berikutnya. Jadi kita cuekin aja sementara jauh dekatnya. Cek rival UFO dalam kurung merah. Kita gunakan lower band-nya sebagai target. Dalam hari ini final target kita, teman-teman, kayak di sini 69,580. Berarti 69,58 adalah final target kita. Oke. Saya copy. Saya akan share ke Aude JPY Daily. Aude JPY Daily. Oke, sampai di sini teman-teman harusnya oke ya, lumayan jelas ya. Ada pertanyaan nggak? Jelas-jelas kaca. Tunjukkan padaku. Kalau buy FT-nya nggak perlu ditambah 2 pip ya Mas. Buy FT nih, buy final target. Kalau saya buy, maka final target saya adalah order sell. Kalau order sell nggak perlu ditambah. Jadi yang perlu ditambah adalah setiap kali ada order buy. Jadi hanya order sell aja. Kalau kita nge-sell, maka TP-nya adalah buyback. Maka buyback-nya perlu tambah spread. Oke, nanti saya akan bikinin cheat sheet-nya, biar teman-teman gampang. Saya akan bikinin cheat sheet-nya. Clear Mas, lower band nggak usah ditambah 2 pips ya, betul. Mas, berarti ini setiap kita chart, kita buat catatan di trading view-nya, Mas. Nggak harus di trading view sih. Ini karena saya jelasin sambil saya presentasi, saya bikin di trading view. Tapi kalau teman-teman mau catat di trading view-nya, boleh. Supaya gampang kan nanti waktu teman-teman bikin bikin log trading gitu atau bikin jurnal gampang bacanya. Tapi nggak harus ya, nggak harus, tidak wajib. Oke, Mas, video keberapa yang jelasin current dan nentuin telat dan baru mulai party atau baru mulai party? Oke, video keberapa? Ada di video di Facebook group Bu Tri Mariati ya. Nanti Bu Tri cek di Facebook group. Di sini ya, di sini di Facebook group saya ada video yang ini. Video yang ini. Ini nih, saya cek di sini. Tugas hari 11 judulnya. Tinggal di play aja videonya. Di sini saya bahas. Maka step pertama adalah saya bahas apa? Saya ada bahas. Saya pin, bisa dipin nggak? Gimana cara pinnya? Saya ada bahas tentang itu. Nanti Ibu Tri ngecek di YouTube ya, di Facebook ya, di Facebook ini. D11 ini di sini saya bahas tentang lead to the party atau tidak, tentang current-nya. Oke? Oke. Jelas. Kalau buat entry perlu tambah 2 piece nggak, Mas? Perlu, tapi nanti kita belum bahas. Nanti kita akan bahas entry habis ini ya. Kita akan bahas entry besok. Kalau udah selesai dengan final target, kita akan bahas entry. Cuma kalau di revenue, EV-nya sering hilang kalau udah kesentuh. Ya kalau udah kesentuh ya hilang kan. Unfill order kalau udah kesentuh berarti udah kefill. Maka dia hilang. Baik Mas, makasih. Oke, aman ya. Teman-teman ada pertanyaan final target? Kalau nggak ada pertanyaan, besok kita akan bahas entry ya. Kita akan bahas entry. Entry-nya kita akan bahas besok. Saya akan kasih banyak kasus lagi final target. Jadi setiap hari kita bahas satu step aja biar teman-teman gampang digest-nya dan benar-benar paham. Goals-nya adalah teman-teman benar-benar sangat paham. Saya akan ke CAD JPY. Saya akan ulangin lagi CAD JPY. Saya akan close dulu atau UFO-nya. CAD JPY, kita cek dulu. Step 1. 1, climate merah tebal gitu ya. Berarti down market. Terus kita cek berikutnya. Current-nya 9. 9 dari berapa? 9 dari down-nya kita lihat 4,91. Kita blotcom jadi 5. Berarti late, telat. Berarti ganti chart gitu ya. Jadi gampang trading kan? Ternyata teman-teman tinggal gitu. Kita langsung NZD JPY. NZD JPY. Mas Friedman, tadi ada yang nanya kalibrasi auto UFO-nya Mas, apakah tidak perlu diubah? Sementara kita pakai default aja dulu. Nanti kita akan bahas kalibrasi di lain waktu. Sekarang kita pakai default dulu ya. Ini sambil kita mengulang langkah 1. Step 1, climate merah tebal berarti down market. Oke.
Informasi apa? Berikutnya kita punya ekornya ke bawah. Ekornya ke bawah berarti sudah lewat entry idealnya. Berarti diskualifikasi. Ganti chart ya. Gampang kan? Kalau dia ganti chart nggak perlu lanjut ke step 2 kan gitu. Audit CAD. Audit CAD. Di sini teman-teman lihat step 1. 1, climate. Biru tebal sama dengan up market. Oke, current hanya 15 dari up-nya teman-teman bisa lihat 4,67 kita buatkan menjadi 5. Late ganti chart ya. Cepetan nggak teman-teman? Apa udah oke? Oke. Mas ini nggak ada yang bisa cek ACL otomatis pernya teman yang tebal biar nggak usah cek satu-satu. Sementara belum ada toolsnya, nanti bisa dibikin ya, nanti bisa dibikin. Mas Fian, tadi ada pertanyaan, Mas tadi jaringan jelek, apakah pertanyaan saya sudah terjawab? Kalau misalnya FH1 kan ini tinggal 5 menit, apakah langsung nunggu ganti candle? Ya tunggu aja sih, nggak apa-apa, tunggu ganti candle kalau kurang 5 menit ya, ditunggu aja. Tapi kalau sudah in posisi sih nggak perlu ditunggu, tapi kalau mau charting ya ditunggu aja sih. Idealnya teman-teman charting di awal pergantian candle, sekali lagi itu idealnya. Tapi tidak harus. Oke. Ini Mas Pit apa tadi? Oke Mas Gadi, saya akan ulang penjelasan tentang auto climate, tentang final target. Saya akan ulang sekali lagi sebelum kita wrap up webinar hari ini ya. Udah selesai hari ini, sudah 1 jam. Oke, final target. Pertama time frame yang kita gunakan adalah common time frame. Toolsnya adalah auto UFO. Tugas kita adalah mengidentifikasi di mana letak exitnya atau TP-nya, final targetnya. Action. Stay di common time frame, aktifkan auto UFO. Kita mencari rival UFO terdekat yang belum disentuh. Dan gunakan angkanya sebagai final target. Kita tambahkan 2 pips kalau kita nge-sell. Jadi TP-nya, TP sell ditambah 2 pips ya. TP sell ditambah 2 pips. Nanti saya akan bikinin 1 cheat sheet supaya teman-teman bisa pakai. Oke. Possible outcome. 1, current price is already inside the rival UFO, use the next UFO. Jadi kasus pertama, kalau saya akan gambar, kalau misalnya saya sedang dalam down market ya, down market gitu ya. Saya sedang dalam down market. Tapi harga sekarang current price sudah ada di dalam UFO. Jadi sekarang ada UFO hijau gitu ya. Ada UFO hijau, tapi harganya sudah di dalam, tapi UFO-nya belum hilang. Ini bisa terjadi. Kalau kasusnya begini, ini step 1. Tadi kemungkinan 1. Harga sudah berada di rival UFO, maka kita gunakan UFO berikutnya untuk jadi final target. Maka kita pakai yang ini. Karena ini sell, maka ini plus 2 ya. Plus 2. Apapun harga UFO yang ini, kita tambahkan 2 pips. Oke, itu outcome 1. Kebalikannya, kalau kita dalam up market, misalnya, kita dalam up market, dan ternyata harga sekarang sedang berada di dalam UFO lain. Misalnya kita punya UFO warna merah, sini ya, up market, maka kita gunakan UFO berikutnya. Kita gunakan UFO yang di atasnya sebagai final target. Nah, karena ini adalah sell, maka kita tidak perlu plus 2, kita langsung gunakan berapapun angkanya. Jadi kalau yang merah yang kita gunakan adalah lower band, ya kalau yang hijau yang kita gunakan adalah upper band-nya. Oke. Ini penjelasan dari langkah pertama. Jika current price sudah berada di dalam rival UFO, kita gunakan UFO berikutnya. Kemungkinan 2, UFO very close, kita discard the trade. Nah, sementara step 2 ini kita sesuaikan dulu berapapun angkanya kita akan gunakan. Karena toh nanti ini akan ke filter di safety target. Jadi kita nggak apa-apa. Karena terlalu dekat ini kan ukurannya nggak jelas teman-teman. Teman-teman bingung nanti ukurannya apa ya, jadi cuekin aja. Yang ketiga, UFO-nya jauh. Kalau jauh ya kita gunakan berapapun angkanya sebagai final target. Jadi jauh itu tadi kayak contoh kasus di apa tadi yang jauh. GBP AUD kayaknya. GBP NZD. Atau apa tadi? Bentar, saya tadi cek. Oh, GBP CHF, saya ingat. GBP CHF.
No, not this one. AUDJPY delete tadi. AUDJPY. Oh, enggak ada. Saya gambar aja lah daripada bingung. Jadi kalau kasus kedua di sini teman-teman, step ini, jika UFO-nya jauh kita gunakan sebagai final target. Jadi berapapun angkanya. Kalau misalnya kita sedang dalam up market gitu ya, kita dalam up market, maka kita final target kita adalah UFO merah. Nah kalau kita punya UFO merah yang misalnya ada di sini gitu ya, maka berapapun angkanya, angka ini kita akan jadikan sebagai final targetnya di sini. Begitu juga kebalikannya, kalau kita sedang dalam down market, dan kita punya UFO hijau di sini gitu ya, maka berapapun angkanya di sini kita gunakan sebagai final target kita. Tentu saja karena ini order buy, maka berapapun angkanya kita plus 2 gitu ya. Oke. Ini untuk penjelasan step yang tadi. Berikutnya terakhir, jika tidak ada rival UFO, maka kita berada dalam all time high atau all time low. Nah, kita akan gunakan trailing stop. Jadi itu bisa terjadi kalau kita nggak punya rival UFO. Jadi saya kasih contoh. Misalnya teman-teman buka chart apapun ya, teman-teman buka chart apapun gitu ya. Kita lihat kita sedang dalam down market. Dan ternyata di bawah sini, di sini nih tidak ada UFO, tidak ada UFO. Kalau nggak ada UFO ya berarti nggak ada target. Kita nggak punya TP, nggak punya final target. Nanti kita akan trailing stop. Nanti kita akan bahas di step lain. Begitu juga kalau up market gitu ya. Up market. Maka dan nggak ada rival UFO-nya, kita berarti dalam all time high. Berarti kita nggak akan pakai target. Oke. Kalau outcome nomor 1 contohnya gimana Mas? Outcome nomor 1 tadi saya udah bahas ya. Yang nomor 1 tadi barusan dibahas ya. Di mana caranya tadi? Apa udah saya hapus? Aduh, di mana tadi? Bukan GBPAUD. Yang ini tadi ya. Ini contoh yang 1 ya. Ini contoh outcome 1. Mas Eno, outcome 1-nya contohnya ini. Saya akan copy. Saya akan ketik di WA teman-teman semua. Contoh outcome 1. Oke. Kayaknya udah semua dibahas tentang final target. Sambil baca-baca GBPJPE. Kalau RSA bisa pakai filter chat yang dicek nggak Mas? Bisa, tapi kita nggak akan ajarkan di sini. Jadi teman-teman, kalau tidak akan pakai target, artinya kita harus cek ulang sampai UFO baru muncul sebagai TP Mas? Enggak. Kita akan trailing stop. Trailing stop nanti belum dibahas ya. Trailing stop. Kalau nggak ada final target berarti nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti bagus dong. Kita trading tanpa TP kan berarti. Berarti bagus. RR-nya bagus banget ya. Jadi oke banget. Jadi kalau nggak ada final target, kasusnya nanti kita akan cari. Sambil berjalannya waktu, teman-teman akan ketemu kasusnya dan saya akan jelasin gimana cara handlingnya. Tapi sekarang, teman-teman kalau nggak ada final target, berarti tidak akan final target. Masa nggak diatur climate, apa ada petunjuk untuk dot current terakhir tinggal berapa menit misalnya di climate H1? Ya dicek aja, candle-nya tinggal berapa lama. Kan teman-teman di sini bisa lihat candle-nya berapa lama. Kalau misalnya saya ganti ke misalnya apa? Euro CHF misalnya, Euro CHF aja. Saya ketik 60 gitu ya. Euro CHF 60 menit, teman-teman lihat. Kalau saya pengen tahu climate-nya masih berapa lama, menitnya teman-teman cek di sini ada candle-nya nih. Di sini ada 50,29, berarti candle berikutnya, climate berikutnya akan muncul dalam 50 menit 26 detik. Teman-teman lihat di sini. Berapapun time frame-nya ada di situ. Aktifnya klik kanan, setting gitu ya, klik kanan setting. Teman-teman di sini ada countdown to bar close, countdown to bar close. Jadi klik kanan, setting, scale, countdown to bar close. Saya akan, kalau saya klik ini dia hilang, nggak ada tuh. Kalau saya munculin, saya klik ini maka dia munculin timernya. Jadi kita bisa lihat berapa lama climate berikutnya muncul, cek di sini ya. 49 menit 58 detik.
Saya akan ketik di sini, memunculkan countdown, klik kanan di chart, setting, scale, checklist, countdown to bar close ya. Oke, ini close choose ya, oke lah. Jadi klik kanan, setting di scale, teman-teman pilih countdown to bar close. Ya, ya. Dan copy yang ini ya. Terus saya akan masukkan di cara mengaktifkan countdown to bar close. Oke. Aman? Saya akan lihat setting lagi. Mas Peter, Euro USD nggak ada final targetnya, Mas. Euro USD di time frame berapa? Euro USD di time frame berapa, Mas Peter? Mas boleh share ke FB group aja? Boleh, nanti saya akan share ke FB group juga. Nanti saya akan bikin versi lainnya dan saya akan share ke FB group. 1D ya, Euro USD 1D mungkin kita lihat. Euro USD 1D, down market, kita coba aktifkan auto UFO-nya. Dung ya, ini contoh yang nggak ada final targetnya. Kalau nggak ada final targetnya ya berarti kita sedang berada di harga yang sangat murah, berarti kita nggak akan ada angka final targetnya, nanti kita akan lakukan trailing stop. Oke. Udah selesai teman-teman, sudah 1 jam 11 menit. Thank you teman-teman, waktunya sudah hadir di live kali ini. Pastikan teman-teman nanti di rumah setelah selesai ini teman-teman latihan yang banyak. Nanti saya akan bikinin video besok pagi, mungkin video tentang cara menggunakan TradingView, banyak trik-trik kayak gini yang teman-teman akan pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman please yang belum ngerjain tugasnya, teman-teman kerjain tugasnya di sini yang untuk cek climate ya. Teman-teman kerjain tugasnya di sini. Nanti saya akan minta Mas Rifki bantu untuk ngecek juga. Terus besok saya akan kasih tugas baru cara bikin final target. Jadi teman-teman please aktif ya. Nanti saya akan tagih semua yang belum bikin ini. Saya akan tagihin satu-satu yang belum bikin di sini. Dan bagi teman-teman yang belum join ke grup Facebook, teman-teman kontak Mas Rifki. Di sini ada 19 request ya. Saya nggak tahu 19 request ini siapa aja. Nanti biar Mas Rifki yang cek. Oke. Teman-teman please cek nanti video ini hari 4 jam yang lalu nih saya bisa pin nggak ya? Head post topic. Mark as announcement. Ini mungkin. Kita coba aja. Oke. Thank you teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Sampai ketemu besok di waktu dan gelombang yang sama. See you on another live.